Baik wanita gila itu maupun presiden perkumpulan pedagang seni bela diri dikelilingi oleh energi bela diri yang kuat. Meskipun terlihat sederhana, sebenarnya ini adalah seni bela diri yang ampuh. Saat keduanya melangkah ke dalam awan gelap, mereka serentak mengacungkan senjata suci mereka. Dalam sekejap, bilah-bilah cahaya itu berkobar. Awan gelap yang tebal itu lenyap dalam sekejap di bawah gempuran dahsyat tersebut. Tidak bagus. Namun, saat ia menyaksikan awan gelap menghilang, kecemasan Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri justru semakin meningkat. Seperti sebelumnya, meskipun awan gelap itu menghilang, mereka sebenarnya tidak menyerang bagian utama. Hehehe. Benar saja, diiringi tawa yang lebih cabul, awan gelap berkumpul dari arah berlawanan. Kedua gadis cantik ini benar-benar tidak mendengarkan nasihat, sepertinya mereka belum bisa dijinakkan. Kalau begitu, izinkan aku memukulmu sampai kau memohon ampun dan menjinakkanmu. Saat dia berbicara, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dari awan gelap. Saat awan gelap berputar-putar, ratusan lonceng muncul. Mungkinkah itu? Pada saat ini, bukan hanya Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri, tetapi bahkan mata wanita gila itu akhirnya menunjukkan ekspresi ketakutan. Jika itu adalah lonceng, ini merupakan tindakan ofensif. 100 lonceng ini melambangkan 100 serangan. Jika ini terjadi pada mereka berdua, meskipun mereka tidak meninggal, kemungkinan besar mereka akan menjadi cacat. Melarikan diri. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri melirik wanita gila itu. Tanpa basa-basi lagi, ia dengan cepat terbang menjauh. Bahkan wanita gila itu tahu bahwa jika dia tetap di tempatnya, dia pasti akan mati. Jadi, dia menggunakan teknik gerakannya untuk terbang menjauh ke kejauhan. Dengan kecepatan mereka berhasil melarikan diri ke jarak yang sangat jauh dalam sekejap mata. Namun, alih-alih terus melarikan diri, mereka berhenti. Karena mereka menemukan bahwa awan gelap itu tidak mengikuti mereka. Namun, ada sedikit nada mengejek dalam suara orang itu. Apakah mereka berhasil melarikan diri? Namun, kau sama sekali tidak bisa melarikan diri. Aku sudah meninggalkan jejakku padamu. Sekalipun kau melarikan diri ke ujung dunia, aku tetap akan menangkapmu. Dua putriku yang cantik, jangan terburu-buru. Setelah aku memurnikan harta karun langka dari langit dan bumi ini, aku akan berurusan dengan kalian semua. Setelah mendengar kata-kata itu, baik Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri maupun wanita gila itu sangat tidak senang. Namun satu hal tampaknya pasti. Serangan yang dilakukan oleh pria yang mengaku sebagai kepala klan iblis macan tutul awan itu aneh dan sulit dipahami. Namun, hal itu memiliki cakupan. Selama Anda keluar dari jangkauan serangan, Anda dapat menghindari serangan tersebut. Sebagai contoh, saat ini, aku ingin kembali. Jalan wanita gila. Kembali. Apakah kamu benar-benar gila? Apakah Anda mempertaruhkan nyawa Anda demi sumber daya? Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Jika kita tidak kembali, apa yang akan terjadi pada Chu Feng? Wanita gila itu mengungkapkan kekhawatiran sebenarnya. Dia tidak peduli dengan kepemilikan benda luar biasa itu, yang dia khawatirkan adalah Chu Feng. Peristiwa-peristiwa di alam bintang abadi semuanya diatur oleh Chu Feng. Dia berhasil lolos tanpa cedera dari penguasa 7 alam dan sekelompok ahli Dewa Langit dari Sekte Penjara. Meskipun demikian, ada alasannya. Tapi menurutku, karena dia berani berhadapan langsung dengan keberadaan seperti itu, dia pasti punya kartu trufnya sendiri. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Apa kartu andalanmu? Wanita gila itu bertanya. Dahi, aku juga tidak tahu. Tapi sekarang, kita tidak punya pilihan selain mengambil risiko. Mari kita bertaruh bahwa Chu Feng memiliki kartu truf yang disembunyikan dan dia tidak takut menggunakannya. Lagi pula, kita bukan tandingan baginya. Jika kita gegabah dan melawannya, hanya ada dua kemungkinan hasil. Dia akan menangkapmu hidup-hidup, atau membunuhmu. Jika Chu Feng benar-benar memiliki kartu truf, jika kita bergegas kembali, kita hanya akan menjadi beban baginya. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri.
Wanita gila itu juga merasa bahwa apa yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri itu masuk akal. Namun, dia tetap tidak bisa hanya berdiam diri dan menonton pertunjukan itu dari kejauhan. Engah, engah. Tepat saat itu, terdengar dua bunyi gedebuk yang teredam. Baik wanita gila itu maupun Presiden Serikat Pedagang Seni Bela Diri sama-sama memiliki lubang berdarah di perut mereka. Hahaha. Tawa pria itu terdengar dari belakang mereka berdua. Keduanya kemudian menyadari bahwa awan gelap di kejauhan mulai menghilang, tetapi di belakang mereka, awan gelap itu muncul kembali. Turut hadir pula 98 lonceng. Ini berarti orang tersebut baru saja menggunakan 2 lonceng lagi. Itulah mengapa Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri dan wanita gila itu diserang. Apakah putusan itu salah? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri itu mengerutkan kening. Sebelumnya, dia mengira telah lolos dari jangkauan serangan lawan. Namun kini jelas bahwa mereka tidak bisa menghindarinya. Pada saat itu, 98 lonceng yang tersisa berbunyi secara bersamaan. Pada saat itu, baik wanita gila maupun Presiden Serikat Pedagang Seni Bela Diri mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Meskipun mereka tahu bahwa serangan lawan sulit dihindari, reaksi pertama mereka adalah terus melarikan diri. Desir. Namun, pada saat itu, sesosok tiba-tiba muncul di hadapan mereka berdua. Ini Chu Feng. Aura Chu Feng kini telah mencapai alam dewa surgawi tingkat pertama. Mereka dapat merasakan bahwa itu bukan tingkat kultivasi Chu Feng sendiri, melainkan pedang di tangan kanan Chu Feng. Pedang pembunuh iblis. Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri dan wanita gila itu sama-sama individu yang berwawasan luas. Sekilas, jelas terlihat bahwa pedang di tangan Chu Feng adalah pedang kaisar pembunuh iblis dari era awal. Aura Chu Feng sebagai makhluk surgawi tingkat pertama berasal dari pedang pembunuh iblis ini. Tentu saja, Chu Feng bisa sampai di sini secepat itu. Hal itu karena dia secara bersamaan melepaskan perlindungan Dao Surgawi dan teknik tubuh Dao Surgawi, sebuah pembatasan ilahi tingkat ganda, 3 tahap. Namun, saat ini, baik wanita gila itu maupun Presiden Perkumpulan Pedagang Seni Bela Diri tidak terlalu mempedulikan tingkat kultivasi Chu Feng. Sebaliknya, itu berada di depan Chu Feng. Ternyata, sebuah belati perak melayang di depan Chu Feng. Tangan kiri Chu Feng sudah terulur, jelas menggenggam sesuatu, tetapi itu bukan belati perak. Menggertak. Begitu Chu Feng mengatakan ini, tangan kirinya mengepal erat. Terdengar suara retakan, itu adalah suara tulang yang patah. Ah! Berhenti! Berhenti! Berhenti sekarang juga! Hentikan ini segera! Teriakan nyaring terdengar, dan suara itu milik orang yang mengaku sebagai kepala klan iblis macan tutul awan. Namun saat ini, suaranya tidak datang dari awan gelap, melainkan tepat di depan Chu Feng. Kemudian, kekuatan penghalang yang dahsyat muncul dari telapak tangan Chu Feng, membentuk susunan penghalang. Di bawah formasi itu, sebuah sosok juga muncul. Dia adalah seorang lelaki tua yang tingginya 2 meter dan memiliki tubuh seperti macan tutul tetapi berpenampilan seperti manusia. Dia tampak seperti terlahir hanya dengan 1 lengan. Saat ini, Chu Feng memegang satu-satunya lengan dan pergelangan tangan kanannya yang tersisa, dan di tangannya terdapat belati perak. Kepala klan iblis macan tutul awan benar-benar seekor macan tutul. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menghela napas. Meskipun tidak jelas bagaimana Chu Feng melakukannya, jalannya pertempuran jelas telah berbalik. Dasar bocah nakal, apa kau tahu siapa aku? Rasa sakit akibat tangan yang terputus itu tampaknya agak mereda, dan pria itu berbicara dengan garang kepada Chu Feng. Aku tidak peduli siapa kamu. Chu Feng mengayunkan tangan kanannya, dan darah berceceran saat cahaya dingin melintas. Satu-satunya lengan yang tersisa dari kepala klan iblis macan tutul awan telah diputus oleh Chu Feng. Kamu. Kali ini, kepala klan iblis macan tutul awan membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan jeritan yang lebih memilukan, dan matanya dipenuhi dengan kebencian. Namun kemudian dia berbalik dan menghilang.